Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Ya. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya tujuan ke sini untuk melakukan khusus konseling bersama Ibu. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya ini? Perkenalkan Bu, nama saya Mbak Nur Aini. Oh Mbak Devi. Kalau boleh tahu Mbak Devi mahasiswa jurusan apa ya? Saya ambil prodi jurusan Logika Ibu. Udah semester berapa Mbak? Sekarang masih semester 5 Ibu. Semester 5. Alhamdulillah berarti udah melewati masa-masa ospek sama orimal prodi ya Mbak ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah Ibu. Selain kuliah, apakah Mbak Devi ada kegiatan lain selain menjadi mahasiswa? Iya, selain saya kuliah, saya juga bekerja sebagai paruh waktu. Kalau boleh tahu kerja apa ya Mbak? Saya sebagai administrasi di sekolahan. Oh, jadi TU di sekolah ya Mbak ya? Iya Ibu. Baiklah, kalau begitu sebelumnya saya ingin tahu apakah Mbak Devi pernah mengikuti proses konseling di sekolah atau di mana waktu SMA? Enggak pernah sih Bu, tapi saya tahu kok gimana sekilas aja tentang konseling. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih konseling itu. Apakah kamu setuju? Itu saya setuju. Baik, konseling itu pada dasarnya adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling, maksudnya dengan saya dan Mbak Devi, untuk membantu memecahkan sebuah masalah Mbak Devi. Pemecahan masalah atau pengambilan keputusan itu dilakukan oleh Mbak Devi sendiri ya, yaitu dalam hal ini konseling akan membantu untuk menemukan, memilih alternatif pemecah masalah dan berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oh begitu ya Bu. Ya, selanjutnya pertemuan ini kita dibatasi oleh waktu Mbak Devi. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 5 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sudah benar-benar memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Iya Ibu. Nah, jika pertemuan pertama masalah Mbak Devi belum terselesaikan atau gimana, kita akan melakukan pertemuan yang kedua. Jika itu perlu terselesaikan. Nah, jika pada pertemuan pertama Mbak Devi masalah belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Baik Ibu. Oh iya, dalam konseling ini asas yang disebut dengan asas kerahasiaan. Artinya masalah apapun yang terjadi pada saat proses konseling itu tidak akan disebarluaskan atau terdengar di luar ruangan konseling ya Mbak. Iya Ibu. Oh ya, dalam konseling itu ada asas yang namanya asas kerahasiaan Mbak Devi. Yang dimana pada saat proses konseling ini, proses konseling ini apapun yang terjadi di dalam ruangan konseling saat proses konseling itu tidak akan tersebar luas di luar. Jadi Mbak Devi nggak usah khawatir kalau perumpamaan nanti permasalahannya bisa terdengar karena itu udah ada asas kerahasiaan namanya Mbak Devi. Apakah Mbak Devi sudah setuju? Ya Bu, saya setuju. Dalam konseling juga, dalam proses konseling juga ada asas kesukaraan di mana konselor dan konseli mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi agar proses konseli bisa berjalan sesuai harapan. Apakah Mbak Devi bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik, coba ceritakan masalah apa yang mengganggu Mbak Devi saat ini. Ini Bu. Oke Bu, nggak usah ragu atau takut Mbak Devi, saya akan mendengarkan permasalahan Mbak Devi sampai selesai. Ini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat orang kayak marah-marah gitu. Maksudnya gimana ya Mbak?
Coba lebih detail lagi ceritanya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, gak usah terburu. Coba tarik nafas dulu, relax, udah relax, tarik nafas lagi. Jadi begini Bu, saya kan kerja di administrasi TU ya Bu ya. Ya, Kalau ada siswa yang dimarahin sama guru itu, saya tuh merasa kayak ketakutan, ikut juga gitu loh Bu. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu terjadi dan sejak kapan itu terjadi. Cerita. Ini Bu, kan saya punya saudara, tapi saya anak tunggal saudara dari ibu saya. Nah, waktu main, saya bermain sama saudara saya. Nah, saudara saya itu jatuh dari sepeda saat bermain, tapi saya tuh tidak ikutan, saya cuma duduk saja Bu. Waktu saudara saya jatuh, om saya itu memarahi saya, padahal saya tidak tahu apa-apa. Nah, pada kejadian itu saya sangat sangat ketakutan, sangat kayak kalau ada orang marah-marah tuh sangat ketakutan, gemeteran gitu. Saya mengetahui posisi kamu, keadaan kamu waktu saat itu ya. Nampaknya permasalahan ini sangat mengganggu pikiran kamu dalam keadaan dengan keadaan saat ini ya. Sangat sekali, sangat mengganggu sekali. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang itu sedang mengalami trauma akibat dimarahin om kamu yang sebabnya itu tidak apa kayak permasalahannya itu tidak kamu lakukan, ya kan? Iya benar Bu. Sekarang Mbak Devi menyadari dan merasakan bahwa Mbak Devi ini sedang merasakan trauma dan cemas. Iya Bu, benar. Saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini karena ini sangat mengganggu dalam pikiran saya. Bagus, ini solusi yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita menyepakati tujuan yang ingin kita capai dalam proses konseling ini. Iya Bu. Baik, tujuan konseling ini kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi maksudnya menurunkan intensitas ketegangan yang Mbak Devi rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menggunakan agar kamu menurunkan ketegangan akibat cemas yang Mbak Devi rasakan saat ini. Oh gitu ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam dan bagaimana solusinya? Ibu memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda lakukan, Anda pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan suatu kondisi atau keadaan yang membuat kamu tuh merasa cemas, mulai dari kamu anggap terendah, tinggi, mulai kamu teranggap rendah, sedang, tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa kehidupan tidak ada tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya, jalan keluar masalah tersebut. Baik Bu, saya sangat setuju dan sangat tertarik mengenai teknik yang Ibu jelaskan. Baik, sekarang Mbak Devi ambil posisi duduk ternyaman yang menurut Mbak Devi itu paling nyaman. Silakan ambil posisi. Nah, sekarang kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relax. Mbak Devi relax. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi dari yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Mbak Devi membayangkan dan kamu merasakan tidak nyaman atau tidak kuat, silakan angkat tangan. Apakah Mbak Devi sudah paham? Iya Bu, saya paham. Oke, tetap relax. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu.
di ruangan keluarga dan om kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lainnya atau sedang terjatuh dan menangis. Lalu om menghampiri kalian. Sekarang om Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan Anda membayangkan raut wajahnya. Bu, saya sangat membayangkan betapa mengerinya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas, dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks. Coba diulangi lagi Mbak Devi, biar Mbak Devi tambah rileks. Sudah dirasakan? Awalnya sih biasa-biasa saja Bu, waktu saat tadi ketika om saya datang dan menghampiri dan memarah-marahi, saya sangat ketakutan sekali Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Gimana Mbak Devi? Ya Bu, Kita akan mempraktekkannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah lebih baik atau masih gimana? lumayan cukup baik. Saya sedikit cukup baik Bu setelah menceritakan semua keadaan itu. Oke, kalau keadaannya Mbak Devi sudah cukup baik, kita mulai lagi. Sekarang relax, ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata Mbak Devi. Sekarang pejamkan mata Mbak Devi. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan karena tidak mau belajar. Saya ulangi lagi. Bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan, lembut karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Bayangkan sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk om, kamu, papa, mama, dan saudara kamu yang sedang bermain. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya om menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Om marah sekali kepada kamu. Bu, tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, relax, tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Bu, saya deg-degan sekali Bu, tapi cukup lumayan. Oke, relax saja, ini butuh proses. Oke, relax, ini juga butuh proses yang terjadi, tapi tidak seperti kemarin menuliskan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana? Apakah kita mau melanjutkannya lagi? Baik Bu. Sekarang tutup mata Mbak Devi lagi. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata Mbak Devi, relax, dan tenangkan diri. Oke, mari Bu. Kamu sudah berusaha tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini
ngobrol lagi. Baik, mari kita mulai lagi ya Mbak Devi. Sekarang ambil posisi duduk Mbak Devi yang ternyaman lagi. Terus kita tutup matanya Mbak Devi. Mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Sekarang buka mata Mbak Devi, relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah membaik Bu. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut. Takut lagi untuk melihat seseorang yang sedang dimarahin atau marah-marah. Jika kamu marahin kamu, udah diambil biasa aja. Kalau kamu merasa tegang atau gimana, kamu tarik nafas, relax. Itu diulangi berulang kali agar kecemasan yang Mbak Devi alami itu mereda, menurun ya. Baik Bu, bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan atau Mbak Devi mau menanyakan sesuatu? Sepertinya tidak Ibu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Sepertinya tidak Ibu. Baik, baiklah pertemuan kali ini kita akhiri ya Mbak Devi. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, sama-sama Mbak Devi. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi atau memiliki permasalahan lagi, Mbak Devi tidak usah sungkan untuk datang menemui Ibu lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu.